Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai strategi, pendekatan, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali kita merasa bingung untuk membedakannya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan-perbedaan di antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat juga diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Nah, pendekatan pembelajaran yang pertama yaitu pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Yang kedua yaitu pendekatan inquiry. Istilah inquiry mempunyai kesamaan konsep dengan istilah lain seperti discovery, problem solving, dan reflective thinking. Semua istilah ini sama dalam penerapannya, yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan warga belajar. Nah, adapun langkah-langkah dalam menggunakan pendekatan inquiry yang dikemukakan oleh At-Trabani yaitu yang pertama, stimulasi. Sumber belajar mulai dengan bertanya, mengajukan persoalan, atau memberi kesempatan kepada warga belajar untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Yang kedua yaitu problem statement. Warga belajar diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Ketiga, data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis itu, warga belajar diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objeknya, mewawancarai narasumber, uji coba sendiri, dan lain sebagainya. Keempat yaitu data processing. 5. Verifikasi atau berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis
tujuan belajar dengan tepat. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual seperti yang dijelaskan tadi, dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something, dalam Wina Sanjaya tahun 2008. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran dapat yaitu sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yaitu yang pertama, metode ceramah, 2 demonstrasi, 3 diskusi, 4 simulasi, 5 laboratorium, 6 pengalaman lapangan, 7 brainstorming, 8 debat, 9 simposium, dan masih banyak lainnya. Berikutnya yaitu teknik pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Nah, dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan menggunakan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Selanjutnya yaitu mengenai taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat 2 orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Nah, dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga menjadi seni atau kiat. Yang terakhir yaitu mengenai model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkusan atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Jadi sudah paham semua ya mengenai pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.